Arief, Pak Wahidin, uh, kotak hitam sudah ditemukan, tapi ini baru satu bagian. Mungkin Anda bisa menceritakan dari teman-teman dari operasi gabungan ini, pasukan gabungan ini, dalam proses pencarian, untuk memberi gambaran bagaimana proses pencarian terhadap bagian lain dari kotak hitam ini. Kesulitannya akan seperti apa, ataukah justru ini juga akan mempermudah mencari bagian lain dari kotak hitam ini, Pak Wahidin? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi. Eh, Perlu saya sampaikan di sini mungkin dari awal Mas mengenai kegiatan kita di sini setelah ada kabar dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kami tiap-tiap pasukan mulai dari Dislambair, Kopaska, Denjaka, dan Taifib langsung menyiapkan peralatan sambil menunggu perintah dari atasan, yang pastinya setelah itu mendapat perintah kami langsung bergerak, berkumpul, kemudian pada saat itu langsung on board di KRI Teluk Gilimanuk. Nah, di atas kapal tersebut kami melaksanakan konsolidasi, kemudian mencari data-data taktis di tempat. Selanjutnya bergerak dan mulai pagi kami langsung menyusuri di perairan tersebut, turun, kemudian kami masing-masing mengambil data. Setelah mengambil data kami diskusikan. Nah, dari Dislambair, Kopaska, Denjaka, dan Taifib langsung membagi-bagi tugas. Karena di sana kita berkolaborasi juga dengan KRI Rigel yang mempunyai peralatan modern dan canggih untuk membantu personil-personil kita mendapatkan gambaran di bawah air. Pada saat kita turun pertama, alhamdulillah Mas, cuaca sangat mendukung, arusnya kecil, cuaca juga tidak panas, tidak hujan, tapi jarak pandangnya cukup. Alhamdulillah juga seluruh pasukan sudah siap, sudah sehat semuanya, karena kita sering latihan. Kemudian kami bagi-bagi tugas dengan adanya peralatan ping locator untuk mencari keberadaan kotak box, black box. Nah, kemudian tiap-tiap tim dipetakan. Kita mempetakan di sebelah mana bekerjanya dan penyisiran dari reruntuhan tersebut. Oke. Itu sebagian gambarannya, Mas. Baik, Pak Yudin mungkin bisa memberikan gambaran. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada peralatan-peralatan canggih yang terdapat di beberapa kapal, khususnya dalam hal ini KRI Rigel, salah satu yang memiliki peralatan canggih yang bisa mendeteksi lokasi dari kotak hitam. Nah, apakah sespesifik apa sebenarnya Pak memberikan lokasi area kotak hitam ini? Mengingat walaupun sudah diketahui lokasinya, tetap saja ada perimeter yang cukup luas, bahkan kemarin sampai sekitar 80 meter kali 80, lalu dipersempit gitu, untuk mencari kotak hitam tersebut. Dari kapal itu bisa memberikan sespesifik apa untuk rekan-rekan penyelam ini, Pak? Baik, dari hasil yang diberikan oleh KRI Rigel, kita mendapatkan titik-titik koordinat yang memungkinkan terdapatnya benda tersebut. Artinya keberadaan black box. Black box itu kan terdiri dari dua bagian ya Pak. Ya. Dari salah satu itu kita mendapatkan titik koordinatnya dan selalu dari kita mengecek. Artinya dengan koordinat yang kita dapat, kita
kita akan beri tanda di situ. Hmm. Di tanda situ kita akan mencari-cari karena kemungkinan besar black box itu tertindih, Pak. Oke. Tertumpuk di bawah puing-puing tersebut karena pecahannya memang berkumpul di sekitar situ. Hmm. Hmm. Nah, area akurasinya sekitar berapa Gitu, kali Pak. berapa meter itu Pak yang bisa didapat dari kapal Regal ini? Area akurasinya hampir 90%, Pak. Cuma Oke. ya karena itu, Pak, posisinya berada di bawah. Jadi untuk black box yang kemarin ketemu itu, Pak, dari penyelam saya, Mayor Iwan dan KLS Putu, itu satu-satu diurai, Pak. Memang kemarin kebetulan tim dari Dislam Bair itu bertugas membersihkan, Pak, mengangkat satu-satu, mengurai. Sementara untuk Denjaka, Kopaska, dan Taifib itu menggunakan ping locator untuk menembak mana tempatnya ini. Hmm. Jadi pada saat kemarin diurai satu-satu oleh Mayor Iwan dan KLS Putu, ketemu itu, Pak. Jadi memang ada di bawah, posisi benda itu ada di bawah. Jadi keterangan dari anggota saya yang lainnya juga memang di bawah itu masih ada body part yang tertumpuk oleh puing-puing reruntuhan pesawat. Demikian, Bapak. Oke, jadi kalau untuk ini kan baru ditemukan satu bagian yaitu FDR-nya. CVR-nya sendiri sampai saat ini masih dalam pencarian. Ya. Itu sama ya Pak ya, lokasinya juga sudah diketahui Ya. dan penyelam itu nanti harus turun langsung dan membuka satu persatu area-area yang tertutup oleh puing pesawat ataupun lumpur begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi kami minta mohon doanya dari seluruh warga kita, warga Indonesia, agar secepatnya yang CVR ini akan segera ditemukan. Karena dari lokasi ping yang dikirimkan dari KRI Rigel itu memang di sekitar situ. Kemungkinannya masih tertimbun oleh reruntuhan pesawat tersebut, badan pesawat tersebut. Sejauh apa Pak dari lokasi penemuan kotak hitam FDR-nya Pak? Mungkin kalau dilihat di tempat yang kemarin ditemukan, radiusnya sekitar 10 sampai 30 meter, Pak. Oh nggak jauh ya Pak? Paling tinggi itu, paling sekitar 15 meter mungkin, insya Allah ketemu. Cuma kan memang di bawah itu lokasinya di dalam lumpur, Pak, di dalam lumpur. Kemudian masih banyak reruntuhan, ada juga body part yang masih ada di situ, Pak, yang belum mengambang. Oke, jadi memang tidak jauh dari bagian pertama kotak hitam FDR tersebut, tapi kesulitan dari itu tadi karena areanya tertutup oleh puing ataupun sudah tertutup oleh lumpur. Apa yang dilakukan oleh para penyelam nih Pak? Mengingat kalau lumpur, Pak. kalau bagian dari puing pesawat mungkin bisa dibantu pengangkatannya. Apa yang bisa dilakukan kalau bagian pesawat yang cukup besar yang menutupi? Ini kan mungkin tidak bisa mengangkat sendiri nih dari rekan-rekan penyelam. Atau tertutup di bawah lumpur yang mungkin luasannya lebih tidak bisa ditebak lagi. Baik, untuk masalah body part yang besar-besar, Pak, itu memang sudah kita tandai di bawah. Dan kami sudah melaporkan ke Bangko Armada bahwa kami membutuhkan perlengkapan untuk mengangkat bodi pesawat tersebut guna mengangkat itu. Makanya didatangkan KRI Mentawai salah satunya, Pak, untuk mengangkat body part yang besar itu, Pak. Jadi dibantu oleh kapal gitu Pak ya. Kalau menyisir lumpurnya Pak, karena ini kan dari Iya, kan. dari dasar laut ini cukup luas tuh Pak, apalagi kalau tertutup lumpur tidak ada penanda khusus begitu, benar-benar hanya lumpur saja. Mendeteksinya itu seperti apa? Apakah memang harus diraba, benar-benar digali bagian per bagian atau bagaimana tuh Pak? Jadi memang dari anggota kami itu meraba, Pak. Meraba sambil melihat-lihat, terus diurai satu-satu, diangkat satu-satu, Pak, yang bisa menggunakan tenaganya, Pak. Oke. Gitu, Pak.
memakai tangan aja begitu Pak ya? Atau peralatan dengan tangan gitu ya? Iya Pak. Sebesar apa kemungkinan Ya, bahwa makanya harus fit badannya Pak di bawah Pak. ya, sebesar apa Pak kemungkinan bahwa ini sudah tertanam lumpur? Mungkin kalau kita gali dengan tangan ataupun dengan peralatan yang dibantu tangan, itu bukan mungkin menggali 1 meter saja sudah cukup dalam tuh Pak. Ada tidak kemungkinan bahwa sudah lebih dalam dari mungkin 1 meter, 1,5 meter? Kalau hasil diskusi dengan yang lainnya Pak, kemungkinan besar itu tidak terlalu dalam karena memang beacon yang terlepas dari bodinya itu Pak, itu enggak terlalu dalam. Jadi kemungkinan besar insya Allah lah, kita mohon doanya ditemukan sesegera mungkin. Betul Pak, kita doakan tentu saja. Ada resiko Pak untuk rekan-rekan penyelam di sini. Kemarin juga kita mendengar dari komandan pasukan juga bahwa ada resiko benda-benda tajam, benda-benda yang bisa membahayakan para penyelam. Apa yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dari para penyelam juga Pak? Iya Pak, jadi untuk resiko-risiko tersebut yang pertama dalam melaksanakan penyelaman setiap tim harus ada pasangannya Pak dalam turun ke bawah Pak. Jadi bisa melihat kondisi kawannya, seandainya kawannya ada masalah langsung ditarik naik ke atas Bapak. Kemudian perlengkapan-perlengkapan seperti sarung tangan, termasuk alat pendukung untuk tabung, biar kelihatan itu tekanan udaranya masih sisa untuk berapa menit untuk menyelam. Itu Pak. Apakah kondisinya sendiri bagaimana Pak di dalam? Seperti apa itu ancaman-ancaman yang bisa membahayakan para penyelam? Kondisi yang membahayakan Pak, salah satunya Pak saya gambarkan. Seandainya ketemu bagian yang besar, kemudian di bawah kita ambil, itu akan menggeser Pak. Akan menggeser bagian yang besar. Seperti kita di dalam lemari, kalau kita mau ngambil pakaian dari bawah, yang atas kan bergerak Pak. Ikut ya. Itu di bawah seperti itu Pak, ancamannya Pak. Oke. Ikut goyang itu. Ada apalagi ada arus air. Nah, itu Pak. Oke. Tapi sampai sejauh ini arus air belum menjadi faktor yang sampai menjadi ancaman ataupun menyulitkan ya. Karena sejauh ini yang kita dengar dalam beberapa hari terakhir arus air di bawah ini cukup kondusif bagi para penyelam, betul ya Pak? Ya betul Pak, alhamdulillah walaupun di atas memang sekarang bergelombang Pak, tapi di bawah alhamdulillah sampai terakhir kemarin kita selami masih available kita laksanakan penyelaman dengan aman. Berarti masih kondusif. Kondisi dari rekan-rekan penyelam sendiri bagaimana Pak dari pasukan gabungan ini? Adakah yang kita tahu ada juga kapal yang didatangkan untuk untuk merawat ataupun membantu para penyelam ini kalau sampai mereka mengalami kondisi sakitkah atau kondisi khusus yang diakibatkan oleh aktivitas selam mereka, karena ini kan menyelamnya tidak terputus Pak, terus menerus. Kita tahu teman-teman ini tidak terputus, sambung menyambung bergantian untuk terus menyelam, melakukan pencarian gitu. Kondisinya adakah dari rekan-rekan penyelam ini yang sempat mengalami kondisi kesehatan yang memburuk akibat proses penyelaman ini? Alhamdulillah Mas, sampai saat ini penyelam-penyelam kami yang telah terjun di bawah itu masih fit Mas. Tapi tetap kita laksanakan pengecekan, terutama pada saat malam hari selesai penyelaman, kita cek satu persatu. Yang jelas kita harus memberikan vitamin dan istirahat yang cukup. Dan rollingnya untuk turun kita atur sedemikian rupa supaya tidak terkuras tenaganya gitu Mas. Oke. Pak Wahyudin, dengan kondisi saat ini salah satu bagian kotak hitam sudah ditemukan,
lalu mencari bagian lainnya yang tadi Pak Wahyudin katakan kemungkinan besar lokasinya paling jauh sekitar 30 meter dari lokasi temuan kotak hitam pertama. Seberapa besar Pak Wahyudin percaya bahwa kotak hitam CVR ini akan bisa ditemukan dalam hari ini, Pak? Kalau sebagai feeling saya, insya Allah ketemu hari ini, Mas. Makanya saya minta doanya dari seluruh warga negara Indonesia agar bisa hari ini bisa ditemukan. Karena letaknya tempat penemuan kemarin itu nggak jauh, Mas. Makanya saya bilang tadi radiusnya paling jauh 30 meter karena melihat arus, Mas. Kalau arusnya tidak kencang, ya mungkin ya sekitar situ aja. Mungkin paling sekitar 5 atau 10 meter gitu. Insya Allah ketemu hari ini. Oke, berapa banyak pasukan yang akan dikerahkan hari ini khusus untuk pencarian kotak hitam ini, Pak? Tidak jauh berbeda dengan kemarin, Mas. Untuk yang dari di Selambair 2 tim ganti-gantian, Mas. Itu aja, Mas. Kalau yang dari yang Pasca, Denjaka dan Taifib, mereka sudah punya teknik masing-masing, Mas. Bagaimana menurunkan penyelamannya mereka. Itu, Mas. Baik, terima kasih Kolonel Laut Teknik Wahyudin Arif, Kadis Lambair Koarmada 1 TNI AL. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini menceritakan bagaimana upaya rekan-rekan penyelam dari pasukan gabungan ini dalam upaya mencari korban, puing maupun juga kotak hitam. Yang satu bagiannya masih dalam pencarian. Selamat bertugas kembali Pak Wahyudin dan juga salam untuk teman-teman yang bertugas. Terima kasih, Mas. Dan seperti Pak Wahyudin kan katakan tadi, betul Pak, kita ikut mendoakan terutama pihak-pihak yang terkait dengan penerbangan tersebut tentu saja mendoakan agar rekan-rekan penyelam hari ini bisa sukses dalam menemukan bagian kotak hitam lainnya. Selamat bertugas kembali Pak Wahyudin.